Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 4 Januari 2022. Syukur dan rencananya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 15. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Memasuki tahun 2022 ini, setiap kita pasti memiliki sebuah rencana dan target. Target untuk pekerjaan yang lebih baik, target untuk keuangan diri sendiri dan keluarga, target untuk pendidikan, target untuk aset pribadi, dan lain sebagainya. Semua target dan rencana itu dibuat dengan begitu optimis dan sempurna. Kita berdoa dan meminta agar Tuhan menjawabnya, tapi terkadang rencana yang kita susun tidak kita selaraskan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita juga tidak memasukkan rencana melayani pekerjaan Tuhan dalam rencana kita. Kita hanya fokus pada rencana pribadi kita. Sudah seharusnya kita membuat perencanaan yang selaras dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pada renungan hari ini, syukur dan berkat makanan yang diterima 5.000 orang dari Tuhan Yesus ternyata ditafsirkan sesuai dengan keinginan rencana pribadi mereka. Bagi mereka, jika Yesus mampu menyediakan kebutuhan jasmani yang sangat hebat dan melimpah, maka dia juga mampu memberikan kebutuhan yang sangat mereka inginkan, yaitu merdeka dari penjajahan Romawi. Sayangnya, itu adalah rencana mereka sendiri. Sebaliknya, karya Yesus memberkati mereka dengan makanan tidak dimaksudkan untuk memenuhi ambisi duniawi yang sementara. Walaupun Tuhan Yesus sangat mampu memberikan kebutuhan jasmani dengan menjadi raja mereka, namun itu bukan rencananya. Rencananya tidak sama dengan rencana manusia. Rencananya adalah rencana kekal. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengerti maksud dari karya Yesus melalui memberi makan dengan kelimpahan akan bersyukur dan mengikuti maksud dan rencananya. Bukan sebaliknya, malah membuat nafsu duniawinya semakin ingin dipuaskan. Karena itulah Yesus menyingkir ketika mereka memaksa Yesus menjadi raja atas mereka. Mereka sibuk dengan rencana mereka dan bukan tunduk kepada rencananya. Yesus memiliki rencana untuk keselamatan kekal lewat kematiannya dan bangkit menjadi raja kekal atas seluruh umat manusia pilihannya. Dia menyingkir untuk menjauh dari ambisi dunia yang sementara dan sia-sia itu untuk mengerjakan kehendak Bapa yang kekal. Orang yang sungguh-sungguh menjadi muridnya akan menyerahkan dirinya untuk mengikuti rencana Tuhan. Walaupun tidak mendapatkan yang direncanakan olehnya, dia tidak akan merasa gagal. Dia akan tetap mengarahkan fokus rencananya selaras dengan rencana Tuhan. Itu yang membuatnya tidak menjadi patah hati dan putus asa. Sebab dia yakin akan rencana Tuhan yang selalu memakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan walaupun dia menghadapi berbagai kesulitan. Dia akan tetap melayani dan mengasihi Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun. Cara pandang inilah yang seharusnya ada dalam hidup kita. Semua target kita, baik keuangan, kesehatan, aset, keluarga, semua itu diletakkan hanya untuk rencana Tuhan terwujud. Semua rencana kita adalah untuk mengerjakan kehendak Bapa. Karena itu, marilah kita berfokus pada rencana Allah, menyerahkan rencana kita kepadanya demi kemuliaannya dinyatakan.
Mengerjakan kehendak Bapa seharusnya menjadi tujuan utama dan mengisi rencana-rencana pribadi kita dan bukan sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati.